Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat petani semua. Apakah bisa berbudidaya tanaman cabai di lahan bekas? Nah, ini adalah hasilnya berbudidaya di lahan bekas yang sudah 2 tahun tanpa dilakukan olah tanah. Ingin tahu caranya? Saya akan mengajak sahabat petani semua untuk keliling lahan terlebih dahulu setelah yang satu ini. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya janjikan di awal, saya akan mengajak sahabat petani semua untuk keliling lahan terlebih dahulu. Yang pertama, bisa teman-teman lihat, meskipun dibudidayakan di lahan bekas, bisa dilihat produktivitasnya sangat produktif, buahnya sangat banyak. Nah, hal yang sangat menarik lagi, warna daunnya ini hijau muda atau hijau segar. Padahal ini sedang terik-teriknya sinar matahari. Biasanya warna daunnya itu agak pucat, tapi ini bisa teman-teman lihat ya, ini sangat segar. Oke, sedikit tambahan lagi, ini buahnya juga relatif besar untuk skala ditanam di lahan bekas. Kemudian bakal bunganya atau bakal buahnya bisa teman-teman lihat, ini sangat banyak ya. Nah, ini sangat menarik. Nah, ini bukan hanya di satu tanaman ini saja, tapi bisa hampir teman-teman lihat di kanan kiri saya, hampir sama merata. Kemudian tingkat kelayuan dan busuk batang ini sangat minimal. Kemudian yang sangat menarik lagi adalah tingkat patek adalah bisa dikatakan 0 atau 99% bebas dari patek. Ingin tahu rahasianya? Saksikan video ini sampai selesai. Oke sahabat petani semua, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Monggo Pak, bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Bapak Masud Tejowarno, Taman Agung Mundilan. Oke Pak, kalau boleh tahu, ini saya ingin belajar banyak hal ya Pak terkait budidaya tanaman cabai Pak. Kalau boleh tahu, ini varietasnya apa Pak ini? Savana ini Mas. Oh, savana ya. Jadi kenapa kok nanam savana Pak ini? Saya sejak dulu sukanya nanam savana Mas, karena buahnya juga lebat, pohonnya juga agak kuat terhadap virus. Oh, jadi lumayan gitu ya Pak. Ya. Kalau untuk jarak tanam sendiri ini berapa Pak? 50-50. Oh, 50-50. Ya. Tapi di bagian bawah ini sepertinya ada bekas tanaman apa Pak ini? Itu terong dulu, tumpang sari Mas. Tumpang sari. Kalau untuk dasaran ini pakai apa Pak? Atau ini lahan baru atau lahan bekas Pak ini? Ini lahan bekas sudah 2 tahun ini Mas. 2 tahun tanpa diolah. Tanpa diolah, Ya. Jadi tanpa dicangkul lagi gitu? Iya. Oh, berarti tinggal dulu bekas cabai, Ya. kemudian cabainya diambil terus ditugal lagi, langsung ditanam itu Pak? Ya, dikasih pupuk semanggi itu Mas. Oh, untuk dasarannya itu pakai semanggi sama apa Pak? Semanggi sama Vertifos. Oh, jadi untuk dasaran berarti setelah kemarin dibongkar, nggak dibongkar ya Pak, diambil terus di lubang tanam diberi Vertifos sama semanggi gitu ya Pak? Berarti itu ada selisih waktunya atau tidak Pak? Setelah pengaplikasian pupuk dengan tanam itu barengan atau ada selisih waktunya Pak? Barengan itu Mas. Oh, bareng. Berarti Ya. hari ini diberi pupuk itu kemudian langsung ditanam? Iya. Oke, kalau boleh tahu Pak, ini kan lahan bekas ya. Biasanya kan kalau lahan bekas itu kan pertumbuhannya beda dengan lahan yang baru. Terus apa ada perlakuan khusus gitu Pak selain pemberian pupuk di awal tadi itu? Oh ya, ini setiap 1 minggu saya kocor pakai LS sama Petrosoil. Power soil. Oh, Power Soil. Oh ya, jadi untuk kocor Bapak menggunakan LS03 sama Power soil. Ya. Kalau untuk dosisnya berapa Pak? Itu untuk 1 gembor itu 1 sendok untuk Power Soil sama 5 tutup LS. Oh, jadi 1 gembor isi sekitar 9 liter air ya Pak? Yang kecil itu ya? Ya, kurang Oh, lebih. berarti sekitar 9 liter air. Beliau menggunakan 1 sendok Power Soil atau asam humat, kemudian 5 tutup LS03 gitu ya Pak? Ya. Oke, jadi sedikit tambahan untuk sahabat petani semua. Beliau tidak menggunakan nitrogen ya Pak ya? Kalau tidak menggunakan nitrogen. Kemudian untuk kocornya beliau membantu menggunakan pembenah tanah atau asam humat dengan merek dagang Power Soil ditambah dengan
LS03. Dia juga berfungsi, kalau saya ibaratkan itu seperti jamu. Akhirnya daya penyerapan pupuk itu lebih maksimal. Oke, itu untuk kocar berarti sudah. Kalau untuk semprot Pak, ini semprot pas waktu kecil itu menggunakan apa Pak? Untuk cabenya itu nggak saya semprot Mas, itu saya cuma menyemprot pohon terongnya, kan otomatis pohon cabenya sudah sedikit-sedikit kena. Oh, jadi malah waktu kecil itu cabenya tidak disemprot gitu ya Pak? Jadi mulai nyemprot cabai itu umur berapa Pak? Sekitar 2 bulan Mas. Oh, 2 bulan baru disemprot. Iya. Itu berarti udah mulai bunga gitu ya Pak ya? Sudah mulai pentil, sudah mulai pentil. Oke, udah mulai terbentuk bakal buah. Itu menggunakan apa Pak kalau nyemprotnya ini? Ya itu untuk pencegahan jamur atau patek saya menggunakan Amistartop sama Diktar. Terus untuk tripnya saya menggunakan Abasel. Untuk buah daun itu saya menggunakan Kalinet ditambah dengan Vigorin. Oke, jadi sama perekat. Oh, sama perekat. Oke, jadi obat jamur kalau boleh saya tafsirkan ya. Yang pertama beliau menggunakan Azoxystrobin dan Difenoconazole, kemudian ditambah dengan Mancozeb. Kemudian untuk inseknya beliau menggunakan Abametin 18 EC. Kemudian untuk nutrisinya beliau menggunakan 2, yaitu Kalinet dan Vigorin ya Pak ya. Kemudian kalau untuk masih ditambah dengan perekat gitu ya Pak ya. Perekatnya loader. Oke, jadi berarti ini untuk patek dan jamur ini relatif aman ya Pak ya? Alhamdulillah, 99% ya. Jadi kalau patek biasa dikatakan nggak ada ya Pak? Ada cuma paling 1-2 itu ya. Oke, kalau untuk ini Pak, nutrisi Pak, kalau Vigorin, kenapa kok menggunakan Vigorin itu, kenapa Pak? Kalau menurut pengamatan saya, Vigorin itu bisa membuat lebih lebat dan daunnya itu lebih terlihat muda. Oke. Dan jadi Bapak baru pertama kali ini ya menggunakan? Iya, baru pertama. Kalau untuk dosisnya itu berapa Pak? Itu 5 tutup. 5 tutup per 1 tangki? Per 1 tangki. Dengan interval penyemprotan? Seminggu 2 kali saya. Seminggu 2 kali. Oke. Jadi saya membantu untuk menjelaskan ya. Jadi Vigorin itu memiliki banyak sekali kandungan di dalamnya. Di antaranya adalah asam amino, kemudian ada enzim. Nah, seperti yang kita ketahui, enzim itu bersifat sebagai katalisator atau mempercepat proses reaksi. Dan yang saya tahu di Vigorin itu sifatnya adalah anabolisme atau pembentukan. Jadi senyawa-senyawa nitrogen, kemudian fosfat, kemudian kalium itu nanti akan diserap dan nanti hasilnya itu akan menjadi produk atau semacam protein, karbohidrat dan lain sebagainya. Makanya yang saya rasakan di tanaman ini nanti bisa teman-teman lihat ya, daunnya itu warnanya hijau. Hijaunya itu hijau muda atau hijau menarik lah, hijau segar ya Pak ya. Kalau dari warna daun itu nanti hijaunya adalah hijau segar. Oke Pak, ini sudah kita bahas banyak hal ya. Mungkin ada pesan dan kesan sebelum kita tutup Pak. Ya, bagi para petani cabai, marilah kita tetap semangat, tetap menanam cabai terus meskipun harga sekarang lagi mahal, tapi kita harus tetap semangat untuk menanam terus. Ya itu. Berapapun harganya. Berapapun harganya. Ya. Oke ya, jadi sedikit semangat dari beliau untuk sahabat petani semua, biar diusahakan tetap menanam. Jadi jangan hanya melihat dari harganya. Buat teman-teman sekarang yang coba-coba, itu juga jangan kaget apabila nanti panennya harganya murah gitu ya Pak. Jadi tetap semangat. Yang penting kita mencoba mengikhtiari tanaman kita dalam kondisi yang bagus gitu ya. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan buat sahabat petani semua. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.